Selamat siang, perkenalkan nama saya Grisia Merita Mehrianti dengan NIM 2112004, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains Teknologi di Universitas Katolik Musikaritas. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan proses. Di perencanaan proses ada 4 pertanyaan. Yang pertama, 1. Informasi apa saja yang diperlukan dalam merencanakan proses? Yaitu yang pertama, audit situasi yang dilaksanakan dengan memeriksa data presentasi beberapa masa lalu. Riset masa depan adalah usaha memperkirakan situasi lingkungan eksternal masa depan yang dihadapi. Asumsi-asumsi gabungan audit situasi internal dan riset masa depan atau eksternal yang dipadukan dengan melakukan metode analisis SWOT, menghasilkan asumsi-asumsi atau penggadaian situasi atas beberapa faktor variabel. Policy atau kebijakan adalah sebagai garis pedoman mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, dan target. Rencana strategi ada beberapa, yaitu pembaharuan dan pengembangan produk, strategi persaingan dan pemasaran, strategi keuangan, strategi inovasi prasarana dan sarana, strategi produksi, dan strategi sumber daya manusia. Keunggulan strategi adalah perencanaan yang jelas merumuskan yang sudah mempunyai potensi keunggulan strategi, antara lain visi, strategi, taktik, implementasi, dan operasi. 2. Aspek apa saja yang dipertimbangkan untuk merencanakan proses? Yaitu aspek potensi bisnis. Ada 2, yaitu memperkuat kompetensi inti atau mengembangkan kompetensi baru, memperbaiki mutu dan kapasitas proses. Yang B adalah mampu dilaksanakan, inovasi atau adopsi teknologi proses, material dan energi menjunjung, sumber daya manusia menjalankan dan merawat proses. Aspek-aspek perencanaan proses: sanggup terbiayai, inovasi atau adopsi instalisasi, pelatihan pengoperasian dan perawatan teknologi. Yang terakhir adalah menguntungkan, mereduksi losses dan memaksimalkan utilisasi. Yang B adalah memaksimalkan keuntungan dan merekrut waste. Kelayakan bisnis: membentuk kematangan kompetensi menjadi keunggulan bersaing, kualitas dan kapabilitas proses mampu memenuhi keinginan konsumen, mempertimbangkan peluang usaha dan potensi dasar berdasarkan siklus hidup produk, perencanaan kapasitas untuk memenuhi pertumbuhan demand termasuk upaya dalam penetrasi dan ekspansi pasar. Kelayakan teknis adalah proses, teknologi proses, pengetahuan dan keterampilan tenaga operator dan teknisi, material dan energi dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dengan peroleh dan dijaminkan pengendaliannya. Kelayakan ekonomi dan finansial adalah evaluasi investasi teknologi proses dibandingkan nilai manfaatnya, evaluasi biaya operasional dibandingkan dengan keuntungan, analisis finansial atau produksi impas. Yang ketiga adalah siapa saja yang berkepentingan di perencanaan proses. Yaitu A. Bagian pemasaran adalah tenaga pemasaran yang melakukan riset potensial dan pembentukan pasar. B. Bagian pengadaan terbagi menjadi 2, yaitu tenaga pengadaan material dan termasuk supplier, tenaga pengadaan fasilitas produksi atau termasuk vendornya. Yang C adalah bagian perancangan, dibagi menjadi 3, engineer sesuai dengan jenis produk produksinya, proses produksinya, engineer di bidang energi, dan perencana pabrik. D. Bagian pembuatan. Bagian pembuatan dibagi menjadi 3, yaitu tenaga operator manufaktur dan tenaga teknis maupun mitra subkontak dan outsourcing. 4. Bagaimana langkah-langkah perencanaan proses? Langkah-langkah perencanaan proses adalah, yaitu pertama, perencana.
Perencana ialah mengumpulkan data input. Data input terbagi menjadi 3, yaitu data strategi perusahaan, data varian produk, dan data permintaan tiap produk. Atau meninjau ulang kompetensi inti perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan pasar. Yang kedua adalah penjabaran detail kerja. Menjabarkan atau menguraikan aktivitas kerja menjadi beberapa aktivitas kerja yang lebih rinci. Penguraian aktivitas kerja secara bertahap dari program hingga work element. Work element itu dibagi menjadi 2, yaitu program. Program adalah definisi dari misi untuk mewujudkan visi yang menjadi unsur perencanaan jangka panjang. Work element adalah bagian terkecil dari aktivitas kerja yang diurai secara logis dengan durasi yang relatif singkat, namun tetap mudah diidentifikasikan saat mulai dan berakhirnya. Yang ketiga adalah analisis dikerjakan sendiri atau subkontrak. Menganalisis setiap aktivitas kerja, hasil penguraian apakah akan dikerjakan sendiri atau subkontrak. Keputusan buat sendiri itu mempunyai keunggulannya. Yang pertama, kompetensi sebagai keunggulan bersaing. Kedua, spektrum kapabilitas lebih besar. Yang ketiga adalah pengendalian langsung. Kelemahannya adalah biaya dan kapasitas terbatas. Yang keputusan terbuat subkontrak adalah keunggulan. Keunggulan yang pertama, keunggulan dari subkontrak adalah 1, kemitraan sebagai keunggulan bersaing. Yang kedua adalah kapasitas mitra menjadi penyongkong. Yang ketiga adalah pengendalian lewat sanksi atau penalti. Kelemahannya adalah biaya dan resiko konflik kepentingan. Yang keempat adalah studi telah belajar. Menganalisa hubungan dan urutan antar aktivitas kerja hasil penguraian, apakah akan terjadi berurutan atau bersamaan. Memetakan semua aktivitas kerja menggunakan peta jaringan kerja, termasuk menunjukkan aktivitas kerja yang dilakukan secara subkontrak. Pengukuran kerja, melakukan eksperimentasi dengan beberapa alternatif spesifikasi teknik dan perlakuan untuk mendapatkan aktivitas kerja yang efektif dan efisien. Melakukan pengukuran waktu kerja serta penilaian performasi kerja dan kualitas hasil kerja. Menghitung waktu normal, menentukan kelonggaran, dan menghitung waktu baku dan output baku. Yang kelima adalah pembakuan kerja. Membuat deskripsi kerja yang meliputi penjelasan umum pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang, serta spesifikasi personalia dan alat bantuannya. Yang kedua adalah membuat standar operating procedure atau SOP yang menjelaskan urutan langkah-langkah pengerjaan aktivitas kerja, termasuk pengendalian spesifikasi teknik untuk material, proses, dan produk. Yang keenam adalah pengujian. Menganalisis keseimbangan beban kerja antar orang, kelompok kerja, dan stasiun kerja agar sistem produksi berjalan sinkron dan berimbang sehingga dapat mengurangi resiko losses. Menghitung keluaran sistem dengan memperhatikan efisiensi atau quality rate setiap orang, kelompok kerja, dan stasiun kerja. Persiapan produksi. Yang terakhir adalah persiapan produksi, yaitu membangun sistem produksi sesuai proses yang direncanakan, melakukan seleksi tenaga kerja sesuai persyaratan proses, melakukan tenaga kerja, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan dan mengendalikan proses produksi. Perbaikan berkelanjut agar proses produksi efektif dan efisien. Berikut adalah tahap-tahap perencanaan proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan regresi linier dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, A sama dengan sigma Y kurang B sigma X per N. B, N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang buka kurung sigma X kuadrat, di mana Y besarnya nilai yang diramalkan atau variabel tidak bebas. A, nilai tren pada periode dasar. B, tingkat pengembangan periode yang diramal. X, unit tahun yang dihitung dari periode dasar.
atau variabel bebas. Contohnya, penjualan dilambangkan dengan kapital Y, periode X kuadrat dan XY. Bagaimana kita dapat mengetahui XY? Yaitu dari penjualan dikali periode. Rata-rata bergerak tunggal. Metode rata-rata bergerak tunggal merupakan metode yang mudah perhitungannya. Tujuan utama dari penggunaan metode rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan dalam deret waktu. Rumusnya iya. Metode rasio rata-rata bergerak mula-mula memisahkan unsur tren siklus dari data dengan menghitung rata-rata bergerak yang jumlah unsurnya sama dengan panjang maksimum. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. F T plus 1 sama dengan 1 sigma T sama dengan 1 X1 per T. F T plus 2 sama dengan sigma XI per T. Ft plus 3 sama dengan sigma XI per T, dan seterusnya, dengan keterangan Ft plus 1 sama dengan peramalan pada periode T tambah 1, XI sama dengan nilai aktual, dan T adalah jumlah observasi rata-rata bergerak. Contohnya adalah bulan 3 dengan data 360, bulan 5 dengan data 425, rata-rata bergerak 3 bulannya adalah 366 dan rata-rata bergerak 5 bulanannya adalah tidak ada. Pemulusan eksponensial tunggal. Metode pemulusan pertama kali dikembangkan oleh para ahli peneliti operasional pada tahun 1950. Metode eksponensial ada 2 tujuan, yaitu pertama, untuk memperkenalkan metode ini secara luas kepada para akademisi dan para praktisi secara meluas, dan yang kedua, untuk menunjukkan kebaikan dari metode ini secara teoritis. Kasus sederhana dari pemulusan eksponensial adalah pemulusan eksponensial tunggal dengan rumus sebagai berikut. F T plus 1 sama dengan A buka kurung X T tambah buka kurung 1 kurang A buka kurung FT, di mana XT adalah nilai aktual terbaru, FT adalah peramalan terakhir, dan FT plus I sama dengan peramalan untuk periode yang mendatang, atau A adalah konstanta pemulusan. Contohnya adalah di bulan Februari periode waktunya ada 2 dan nilai pengamatannya adalah 340. Nilai pemulusan eksponensialnya A sama dengan 0,2, 386. Perencanaan operasi digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi dengan didasarkan pada hasil peramalan dan persediaan yang ada. Fungsi lain perencanaan operasi adalah menjamin rencana penjualan dan rencana produksi, konsistensi terhadap rencana strategi perusahaan, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, sebagai alat monitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi, mengarahkan penyusun dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Dengan rumus dV per dQ sama dengan min S A per Q pangkat 2 tambah H per 2 buka kurung 1 kurang D per P sama dengan 0, atau disederhanakan QO sama dengan akar pangkat 2 SA per H buka kurung 1 kurang D per P, dengan keterangan S adalah setup cost, A kebutuhan tahun, H biaya simpan per tahun per unit, V total biaya variabel per tahun, Q jumlah produksi, D tingkat kebutuhan per hari, P tingkat produksi per hari.
Contohnya, A 6.500 unit per tahun, B 120 unit per hari, H 30 per unit per tahun, D 6.500 unit per 250 hari sama dengan 26 unit per hari, S sama dengan 200. Jadi QO sama dengan akar 2SA per H buka kurung 1 per D per P. QO sama dengan akar 2 kali 200 kali 6.500 per 30 buka kurung 1 kurang 26 per 120 sama dengan 333 unit. Demikian presentasi dan penjelasan saya ucapkan terima kasih.